Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Adisti dengan NPM 23030500057 dari kelas 5B. Di sini saya akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu perubahan iklim atau bisa disebut dengan climate change. Nah, kalian pasti sering mendengar berita tentang suhu bumi yang semakin panas, kebakaran hutan, badai hebat, atau naiknya permukaan laut. Semua fenomena itu tidak terjadi begitu saja. Semuanya merupakan tanda bahwa iklim bumi kita sedang berubah. Nah, melalui poster ini kita akan ya, membahas bersama yaitu apa itu perubahan iklim, dua, apa penyebabnya, yang ketiga, fenomena apa yang terjadi, yang keempat, dampak apa yang ditimbulkan, dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengendalikannya. Kita akan membahas satu persatu dan akan memahami mengapa isu penting dan bagaimana peran kita sebagai manusia di bumi. Yang pertama, yaitu pengertian. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca di bumi. Bentuk perubahan iklim berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Jadi bukan perubahan cuaca harian seperti hari ini panas, besok hujan, melainkan perubahan besar yang terjadi selama bertahun-tahun atau bahkan ratusan tahun. Misalnya, daerah yang dulu sejuk sekarang terasa panas. Musim hujan yang dulu datang bulan Oktober sekarang baru datang Desember, atau salju di kutub yang makin mencair setiap tahun. Semua ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam sistem global. Perubahan ini bisa terjadi secara alami, tapi sekarang lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia. Ketika manusia membakar bahan bakar fosil, menebang hutan, dan memproduksi barang tanpa henti, maka gas-gas seperti karbon dioksida dan metana menumpuk di atmosfer. Gas-gas itu menahan panas matahari di bumi, seperti kaca yang menutup rumah kaca. Akibatnya bumi semakin panas. Nah, itu yang disebut dengan efek rumah kaca dan inilah penyebab utama dari perubahan global. Yang kedua, yaitu ada penyebab. Di poster ini ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama, satu, penciptaan energi. Sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Saat dibakar, energi ini menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah besar. Yang kedua, barang manufaktur. Proses produksi di pabrik menghasilkan gas buang yang mencemari udara. Setiap kali kita membeli produk baru, sebenarnya ada emisi karbon di balik proses pembuatannya. Yang ketiga yaitu menebang hutan atau penebangan pohon. Ini penyebab yang sangat serius. Pohon berfungsi menyerap karbon dioksida. Kalau pohonnya ditebang, karbon yang tersimpan di dalamnya dilepaskan ke atmosfer dan kemampuan bumi untuk menyerap karbon menurun. Yang keempat, yaitu menggunakan transformasi. Nah, misalnya penggunaan pupuk sintetis, pendingin udara, atau kendaraan yang menghasilkan gas berbahaya.
Yang selanjutnya yaitu memproduksi makanan. Nah, kegiatan rumah tangga juga memberi sumbangan emisi, terutama jika energi yang digunakan tidak ramah lingkungan. Yang selanjutnya itu eh, mengonsumsi berlebihan. Makin banyak manusia mengonsumsi barang, makanan, dan listrik tanpa kontrol, maka makin tinggi pula gas rumah kaca yang dihasilkan. Jadi, sumber perubahan iklim ini bukan hanya dari pabrik besar, tapi juga dari aktivitas kita sehari-hari, mulai dari penggunaan kendaraan bermotor, listrik, hingga sampah makanan di rumah. Yang selanjutnya yaitu fenomena di berbagai negara. Selanjutnya, kita lihat bagaimana perubahan iklim tampak nyata di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara ataupun wilayah kita sendiri. Yang pertama yaitu di Indonesia. Di Indonesia kita sering menghadapi kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap lintas negara. Nah, asap ini bisa mencapai Malaysia dan Singapura. Selain itu, naiknya permukaan laut juga mengancam pulau-pulau kecil di Indonesia. Bayangkan saja kalau ada pulau yang setiap tahun daratannya makin berkurang karena terendam air laut. Yang kedua yaitu Thailand. Di Thailand ini suhu udara meningkat dan kualitas udara memburuk. Petani di sana menghadapi kekeringan berkepanjangan, sehingga hasil pertanian menurun. Nah, ini adalah contoh nyata bahwa perubahan iklim berdampak langsung pada sektor pangan. Yang selanjutnya ada Filipina. Negara ini sering dilanda topan besar seperti topan Haiyan yang pernah menimbulkan kerusakan parah. Perubahan suhu laut membuat badai tropis semakin kuat dan lebih sering terjadi. Yang keempat, Vietnam. Di wilayah Delta Mekong, naiknya permukaan laut menyebabkan air asin masuk ke lahan pertanian. Jadi, sawah yang seharusnya subur kini menjadi tidak bisa ditanami. Yang selanjutnya yaitu Singapura. Singapura mengalami suhu kota yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Nah, ini disebut dengan efek urban heat island. Eh, Banyak bangunan beton dan aspal yang menyerap panas dan membuat suhu kota semakin tinggi. Dari fenomena-fenomena ini, kita bisa melihat bahwa perubahan iklim tidak hanya menimpa satu negara saja, semua negara, terutama yang berada di garis khatulistiwa, itu dapat merasakan dampaknya secara nyata. Yang keempat yaitu dampak. Yang keempat yaitu dampak. Eh, Dampak perubahan iklim bisa dirasakan di semua bidang kehidupan. Yang pertama, suhu yang lebih panas atau suhu bumi meningkat. Ini dapat menyebabkan gelombang panas yang ekstrim. Nah, di beberapa negara, suhu biasa bisa mencapai 45 derajat Celcius. Banyak orang terkena dehidrasi, gagal panen, dan bahkan kematian akibat panas ekstrim. Yang selanjutnya, badai yang lebih hebat.
curah hujan tidak menentu, dan ini bisa sangat deras di satu tempat, sementara daerah lain kekeringan. Ini menyebabkan banjir, longsor, dan rusaknya infrastruktur. Yang ketiga yaitu eh, es di kutub, kenaikan suhu dan permukaan laut. Es di kutub mencair, air laut naik, dan menenggelamkan daerah pesisir. Kota Jakarta termasuk yang sangat berisiko tinggi karena sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Yang keempat yaitu yang selanjutnya yaitu hilangnya spesies atau gangguan ekosistem. Banyak hewan dan tumbuhan tidak mampu beradaptasi dengan suhu baru, misalnya terumbu karang yang memutih. Akibat laut meningkat, ini mengancam kehidupan ikan dan nelayan. Yang selanjutnya itu kekurangan makanan dan air. Pertanian terganggu oleh kekeringan dan banjir. Nah, akibatnya harga bahan makanan naik dan beberapa daerah kesulitan untuk mendapatkan air yang bersih. Yang selanjutnya yaitu masalah kesehatan dan sosial. Perubahan iklim ini dapat meningkatkan resiko penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan ispa. Selain itu, banyak orang kehilangan rumah karena banjir atau badai. Eh, dan yang ke-8 yaitu kemiskinan dan pengungsian. Jadi eh, mereka ini eh, banyak orang kehilangan rumah karena banjir atau badai, jadi mereka dapat disebut dengan pengungsi iklim. Jadi perubahan iklim bukan sekedar tentang panas atau hujan, tapi juga kehidupan manusia secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu upaya pengendalian. Perubahan iklim ini memang masalah besar, tapi setiap orang bisa berkontribusi. Nah, di sini ada di poster itu ada langkah-langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan plastik. Di sini kita dapat menggunakan seperti tas kain, botol minum sendiri, dan hindari plastik yang sekali pakai. Yang kedua, menghijaukan lingkungan. Di sini kita dapat melakukan dengan cara menanam pohon, menjaga ataupun dengan menjaga taman sekolah, dan menambah ruang hijau bisa membantu menyerap karbon dioksida. Yang ketiga yaitu menghemat energi. Contohnya kita dapat matikan lampu, kipas atau AC jika tidak digunakan. Itu dapat menghemat peralatan yang menghemat energi.
Yang ke selanjutnya, meminimalisir penggunaan transportasi. Itu kita dapat melakukannya dengan cara berjalan kaki atau naik sepeda atau kita dapat menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum. Yang selanjutnya itu membuat resapan air. Nah, di sini resapan air itu membantu mengurangi banjir. Sementara daur ulang mengurangi sampah dan emisi karbon. Yang selanjutnya itu menjaga kebersihan lingkungan dengan lingkungan. Nah, di sini kita dapat menjaga lingkungan yang bersih karena dengan lingkungan bersih udara akan terasa lebih segar dan polusi juga berkurang. Nah, jadi kita tidak bisa menghentikan perubahan iklim secara instan, tapi kita bisa memperlambat dan mengendalikan dampaknya dengan kebiasaan kecil yang konsisten. Nah, itu penjelasan dari poster di atas. Jadi, perubahan iklim ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, dan itu dampaknya sangat nyata, yaitu dari cuaca yang ekstrim, harga pangan yang naik, hingga kesehatan manusia. Tapi di sini kita tidak boleh pesimis. Jadi kita masih bisa memperbaikinya dengan tindakan nyata, mulai dari menanam pohon, menghemat listrik, mengurangi plastik, dan menjaga bumi tetap bersih. Nah, maka dari itu kita harus peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan karena bumi ini bukan warisan dari orang tua kita, tapi titipan untuk anak cucu kita. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.